Bendera dan mural One Piece marak di Surabaya. Tak hanya di pemukiman, bendera One Piece dipasang di sejumlah mobil. Pemerintah Kota Surabaya mengaku telah melakukan edukasi ke masyarakat, terutama ke mereka yang memasang bendera One Piece bersama dengan bendera merah putih. Warga mengaku hanya ikut-ikutan. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berkibarnya bendera One Piece dikaitkan sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran kepada pemerintah. Saudara, bendera dengan gambar tengkorak dari anime One Piece belakangan ramai berkibar di ruang publik. Sejumlah warga sebut ini sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece semakin marak terjadi. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi benarkah pengibaran bendera One Piece dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana? Jelang 17 Agustus ada yang menarik dan cukup bikin gaduh di media sosial dan beberapa wilayah Indonesia. Bukan soal upacara bendera, bukan juga soal lomba panjat pinang, tapi soal bendera bajak laut. Tepatnya bendera bajak laut ala anime One Piece yang bernama Jolly Roger. Bendera Jolly Roger topi jerami dalam anime One Piece bukan sekedar lambang bajak laut. Ia mewakili semangat kebebasan, persahabatan, perlawanan terhadap penindasan. Dalam cerita, setiap kru bajak laut memiliki Jolly Roger dengan makna unik, seperti bendera Shirohige yang melambangkan kekuatan sang kapten legendaris atau bendera Goldie Roger yang menjadi simbol kejayaan Raja Bajak Laut. Nah, bendera Jolly Roger topi jerami dikibarkan di sejumlah tempat. Bahkan ada yang disandingkan dengan bendera merah putih. Tentu viral, ramai, dan akhirnya menuai kontroversi. Buat para penggemar anime, khususnya One Piece, bendera ini simbol kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas. Tapi di sisi lain, sejumlah pihak termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebutnya sebagai bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Beberapa warganet bahkan mengaitkan fenomena ini dengan bentuk ekspresi generasi muda yang ingin menyuarakan sesuatu menjelang momen kemerdekaan. Tapi kita juga perlu bertanya, kenapa simbol bajak laut ala anime bisa sedemikian viral? Apakah hanya sekedar tren atau ada keresahan yang lebih dalam dari generasi muda? Halo teman-teman semuanya, kali ini kita mau bahas fenomena yang lagi rame banget nih, yaitu pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk protes sosial sejak awal Agustus 2025 kemarin. Nah, banyak orang-orang mulai dari sopir truk, pelajar, sampai masyarakat biasa itu mengibarkan bendera bajak laut topi jerami. Nah, bendera ini bukan sekedar gaya-gayaan teman-teman, tapi juga simbol kritik terhadap pemerintahan. Presiden Prabowo yang dianggap korup, terus otoriter, dan juga kurang peduli dengan masyarakat kecil. Nah, menariknya, simbol dari anime ini bisa kita jadikan ikon untuk perlawanan di Indonesia. Yuk kita ulik bareng pakai kacamata sosiologi. Kalau kita lihat dari sisi sosiologi, ini bukan cuma masalah individu melawan pejabat. Nah, tapi ini menyentuh problem yang lebih besar, yaitu struktural. Nah, orang-orang merasa ada ketidakadilan ekonomi, kemudian kebijakan yang tidak pro rakyat, dan dominasi elit politik. Jadi, bendera One Piece ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem sosial yang dianggap timpang. Biasanya kalau protes kan pakai simbol nasional kayak bendera merah putih atau spanduk politik. Tapi di sini beda, mereka malah pakai bendera bajak laut dari anime. Secara norma ini bisa dibilang menyimpang, tapi justru uniknya di situ. Ini adalah bentuk penyimpangan kreatif di mana budaya populer dipakai buat mengkritik politik dengan cara yang fresh, mudah dipahami, dan relate sama anak-anak muda. Kalau ditarik ke nilai agama, masyarakat kita sangat menjunjung kejujuran, keadilan, dan keberanian moral. Nah, ketika rakyat mengibarkan bendera bajak laut, itu bisa dimaknai sebagai sikap moral. Mereka berani jadi bajak laut bukan untuk merampok, tapi untuk menuntut keadilan dan melawan ketidakjujuran tersebut. Jadi ada semacam spirit moral di balik aksi tersebut. Nah, terakhir, kasus ini juga sebagai contoh dari eksternalisasi, yang artinya masyarakat mengekspresikan kekecewaan mereka melalui simbol budaya yang populer dan kuat. Mereka nggak perlu lagi demo besar-besaran, cukup dengan bendera One Piece yang gampang dikenali dan juga sedang viral di media sosial. Pesan yang jelas ingin masyarakat sampaikan, rakyat muak dengan ketidakadilan dan mereka memakai cara kreatif ini buat menyuarakan rasa muak mereka kepada negara. Kalau kita pikir-pikir, fenomena ini juga menunjukkan sesuatu yang menarik tentang budaya anak muda.
Nah, dulu protes sering identik dengan orasi di jalan atau aksi demo besar-besaran. Tapi sekarang, anak muda justru malah memilih cara yang lebih simbolis, kreatif, dan gampang viral. Dengan mengibarkan bendera One Piece, mereka juga bisa bikin isu politik menjadi obrolan sehari-hari. Dari warung kopi sampai media sosial, orang jadi makin penasaran kenapa sih pakai bendera One Piece untuk protes. Nah, rasa penasaran itu akhirnya bikin diskusi politik yang lebih hidup meskipun lewat jalur yang tidak biasa. Ini adalah berita-berita yang kami kumpulkan dari beberapa media sosial. Nah, fenomena ini sedang hangat menjadi perbincangan di media sosial. Tidak hanya anak muda yang geger, tapi juga generasi milenial pun ikut berdiskusi tentang kasus ini. Jadi, fenomena bendera One Piece ini menunjukkan kalau protes sosial bisa datang dari mana aja, bahkan dari anime sekalipun. Ini bukan sekedar tren lucu-lucuan, tapi cerminan keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan. Kreatif, unik, tapi juga penuh makna. Gimana menurut kalian? Apakah langkah ini tepat untuk menyuarakan protes atau malah justru berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan berita-berita lainnya.